Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 29 Agustus 2024. Gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudaraku terkasih, menjadi orang jujur dan benar di zaman ini tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Akan banyak kita temui komentar-komentar negatif. Tapi kalau kita letakkan nilai kebaikan itu dalam kerangka hidup kita sebagai orang beriman, sebagai murid Kristus, maka ini sebagai suatu keharusan bagi kita. Karena cara hidup itulah yang Yesus kehendaki pada kita, para muridnya, jujur dan benar. Injil hari ini bercerita tentang pilihan sikap Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran. Ia berani menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, menjadi istrinya. Yohanes lantang menyuarakan bahwa tindakan itu adalah tindakan tidak benar. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Yohanes tahu konsekuensi itu, yakni kematian. Tapi Yohanes tetap memilih cara itu. Bagi Yohanes, kebenaran harus tetap disuarakan. Kebenaran harus tetap ditunjukkan oleh setiap pengikut Yesus. Saudaraku terkasih, merenungkan kisah Yohanes, kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus sejati berarti siap menjadi pemberita kebenaran di tengah situasi penyimpangan. Namun kita juga harus menyadari bahwa menjadi pemberita kebenaran ada harga yang harus dibayar, ada resiko yang harus kita terima. Mungkin kita akan banyak mengalami kehilangan, baik pekerjaan kita, status kita, bahkan diri kita sendiri.
Itulah konsekuensi mengikuti Kristus. Tapi percaya, kesetiaan kita memperjuangkan kehidupan Kristus dalam kehidupan sekarang ini tidak pernah akan sia-sia. Selalu ada berkat, sukacita, damai yang kita dapatkan. Tuhan akan mengganjar semuanya itu. Maka tetaplah menjadi murid Yesus yang berani menyuarakan kebenaran. Tetaplah menjadi murid Yesus yang jujur, yang tulus dengan segala konsekuensinya. Karena kebenaran akan membawa kita pada kebahagiaan kekal. Saya meyakini betul. Orang benar itu tidak mudah. Tapi itu pilihan yang harus kita pilih untuk menjadi murid Yesus yang baik. Tetap berjuang, tetap memberi kesaksian tentang kebenaran, kejujuran, ketulusan dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di rumah kita, di gereja kita, di tengah-tengah masyarakat. Memang mungkin kita akan dicibir, akan dikomentari. Tapi nilai kebenaran itu jangan pernah terkikis dalam hidup kita. Justru semakin hari semakin berkembang. Di mana kita bisa mewariskan itu pada semakin banyak orang. Sehingga sukacita, damai akan senantiasa kita terima. Percaya Tuhan akan menyertai orang-orang benar dan baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.